Ini Arah 9 hanya ingin menyampaikan titik-titik poin bahwa ternyata mbah moyang kita, katakanlah demikian, satu sama lain memiliki pertalian darah. Maka dengan demikian kuatlah kita bersaudara, jangan bertengkar. Apalagi kalau dikaitkan dengan persoalan adat. Jangan-jangan yang kita hukum itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Kedepannya kami harap saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, angkatlah tokoh-tokoh sesepuh yang berjasa, terbukti nasionalis, itu mari kita sama-sama dukung, dorong menjadi pahlawan nasional yang mempertaruhkan nyawa bener. Betul. Jangan malah yang belum terbukti nasionalismenya. Kami dari titik poin yang hanya beberapa titik tadi, ternyata ya Allah leluhur kita satu orang. Ya barulah kita kalau bertengkar. Ya kayak gini masih ada kok bendera dakwah di Indonesia Timur. Artinya jejak juang di sana ada. Terlepas itu petilasan atau apa ya. Itu di abad 14-an. Di abad 17 ini nantinya yang dari Indonesia Timur, seperti saya sebutkan tadi kan, Sultan Hasanuddin Makassar tuh punya anak bernama Kareng Galesong. Itu pindah ke Pulau Jawa dan menurunkan keturunan yang akan menjadi pahlawan. Contoh, Sultan Hasanuddin Makassar ini berputra Kareng Galesong. Kareng Galesong ini punya putri nantinya. Punya saudara Daeng Naba. Nah, jadi ada versi Daeng Naba ini adalah anaknya Kareng Galesong, ada versi Daeng Naba ini saudaranya Kareng Galesong. Itu tapi intinya sama-sama keturunan Sultan Hasanuddin Makassar. Nah, Kareng Naba ini menikah dengan wanita Jawa, kemudian punya putri namanya Nyai Ageng Datuk Sulaiman. Nah, Nyai Ageng Datuk Sulaiman ini kemudian menikah dengan Kiai Ageng Datuk Sulaiman yang putra daripada Sultan Bima Sumbawa, yakni Sultan Abdul Qahir. Nah, ini sempat diperbincangkan antara saya dengan generasi itu. Jadi ini kita berdasarkan data Serat Sarasilah Leluhur Inka dan Nurjan dan juga kajiannya Peter Carey dalam buku Wasara Malang. Jadi dari Indonesia Timur itu Sultan Hasanuddin Makassar punya anak Kareng Galesong dan Daeng Naba, itu yang ke Pulau Jawa, punya putri menikah dengan yang dari Bima. Nah, jadi artinya Indonesia Timurnya ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Bima. Nah, kemudian berputrilah Nyai Ageng Derpoyudo. Nyai Ageng Derpoyudo punya putri Ratu Ageng Tegalrejo, permaisurinya daripada Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, berputralah Sultan Hamengkubuwono II. Nah, artinya dari Sultan Hamengkubuwono II ini, dari garis ibunya itu sudah merupakan keturunan pahlawan yang dari Indonesia Timur. Baik itu Sultan Hasanuddin Makassar, baik itu yang Sultan Abdul Qahir yang Bima tadi, itu sudah menurun di HB2. Nah, ibunya HB2 ini bahkan yang mengasuh Pangeran Diponegoro. Karena dari HB2 berputra HB3, berputra Pangeran Diponegoro pahlawan nasional. Jadi Pangeran Diponegoro dari Jogja itu dari garis neneknya itu keturunan Indonesia Timur. Nah, termasuk dari HB2 nantinya juga punya putra Pangeran Mangkubimingrat, itu juga nanti menurunkan Pak Soekarno. Berarti Pak Karno tadi yang Pak Karno pernah mengatakan lebih mudah perjuanganku melawan penjajah dibanding kalian melawan bangsa sendiri alias Pakistan alias Antek. Itu Pak Karno juga keturunan sampai Indonesia Timur. Indonesia Timur juga ternyata. Termasuk Sultan HB9 kan kalau dari pahlawan nasional dari Jawa, itu yang keturunan HB2 yang sudah resmi jadi pahlawan nasional kan ada Pangeran Diponegoro, ada Pak Soekarno itu sendiri, ada Sultan Hamengkubuwono IX. Ini secara silsilah dari garis ibunya Hamengkubuwono II itu sudah bersambung kepada Sultan Hasanuddin II Tahu Makassar. Luar biasa. Sekali lagi para pemirsa, ini adalah kulit luar. Kalau ingin detail nanti dia mengundang beliau ini. Saya di sini Arah 9 hanya ingin menyampaikan titik-titik poin bahwa ternyata mbah moyang kita, katakanlah demikian, berkelindan nasab ke atasnya. Ada yang dari Goa, Sumbawa, Bima, Banten, ya seperti Kareng Galesong tadi itu, dan Daeng Naba juga. Dan maka dari itu, ini yang seharusnya masyarakat adat untuk mendorong untuk memasukkan sebagai pahlawan ya. Inilah ada di Indonesia Timur maksudnya. Ya intinya pertama bahwa ternyata di antara orang-orang tua kita ini yang juga mungkin melahirkan kita, itu satu sama lain memiliki pertalian darah. Maka dengan demikian kuatlah kita bersaudara, jangan bertengkar. Apalagi kalau dikaitkan dengan persoalan adat, ya kita lihat itu juga. Jangan-jangan yang kita hukum itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Jejak wali songo juga. Iya. Ya Allah. Demi membela orang yang bukan saudara. Ini cuma umpama ya. Baik, sedikit tambahkan juga tokoh-tokoh dari Indonesia Timur yang sudah menjadi pahlawan nasional yang harus kita ibaratnya sampaikan kepada publik buat dihargai.
Jadi tokoh dari Indonesia Timur yang sudah menjadi resmi pahlawan nasional adalah Sultan Hasanuddin yang tadi kita sebut, yang ternyata juga punya keturunan di Jawa yang jadi pahlawan juga. Kemudian Syekh Yusuf Makassar yang merupakan menantu daripada Sultan Agen Kertajasa Banten, itu sudah resmi menjadi pahlawan nasional. Yang kemudian Sultan Nuku Muhammad dari Tidore itu sudah resmi jadi pahlawan nasional dari Indonesia Timur. Kemudian Kapiten Patimura dan juga yang dari Palu adalah Tombolo Tutu, Raja Tombolo Tutu tahun 2001 sudah resmi menjadi pahlawan nasional dari Indonesia Timur. Nah, yang belum, yang kami juga sarankan antara lain Sultan Babulah Ternate, Datuk Ribandang, Datuk Tirto, Haji Mangemba dari Gorontalo, Karaeng Galesong, Daeng Naba. Nah, ini contoh-contoh termasuk dari itu tadi. Ya, termasuk dari itu tadi. Ini contoh-contoh yang kedepannya kami harap saudara-saudara kita dari Indonesia Timur jangan bermental inferior. Angkatlah tokoh-tokoh sesepuh yang berjasa, terbukti nasionalis. Itu mari kita sama-sama dukung, dorong menjadi pahlawan nasional yang mempertaruhkan nyawa bener. Betul. Jangan malah yang belum terbukti nasionalismenya. Kami sebagai saudara-saudara Pulau Jawa yang ternyata juga memiliki kekerabatan dengan tokoh-tokoh Indonesia Timur, menyayangkan apabila tokoh-tokoh dari Indonesia Timur yang asli nasionalis belum diusung dan belum resmi jadi pahlawan nasional, malahan pihak-pihak yang lain yang dari bukan saudara kita, tapi malah kita bisa berkesempatan yang intinya tidak mengangkat marwah bangsa sendiri dan bisa menjadi mental inferior. Mungkin sekian. Luar biasa. Sebagai penutup. Oke, kalau saya penutup aja kata-kata aja deh. Monggo. Bangsa berbasis kebetulan sejarah, dan bagi kalian-kalian yang masih gampang dipengaruhi oleh antek-antek perusak sejarah, maka segera tercerahkanlah. Moga-moga kalian memahami apa pesan dari founding-founder kita. Perjuanganku lebih mudah melawan penjajah waktu itu penjajah Belanda segala macam dibanding kalian melawan bangsa sendiri. Ya, kadang-kadang saudara melawan saudara gara-gara tidak memahami sejarah, akhirnya nabrak saudara sendiri. Itulah yang terjadi saat ini. Maka kami sengaja atau saya sengaja menanyakan hal itu agar tercerahkan kita semua. Dan apa yang beliau sampaikan ini tentu melalui data. Tetapi kami apabila Anda memiliki data lebih akurat, monggo disampaikan. Di sini kami terbuka, tiada mendikte, maksud mendikte atau apapun, lebih bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin, sejernih mungkin melihat masa lampau. Dari titik poin yang hanya beberapa titik tadi, ternyata ya Allah leluhur kita satu orang. Barulah kita kalau bertengkar. Ya kayak gini masih ada kok bendera-bendera di Laturiudi itu masih ada peninggalan. Ya, terima kasih Gus Mugi atas pencerahannya, Gus Irfan atas semangatnya, dan para pemirsa kembali kita semangat untuk menguri-nguri sejarah bangsa sendiri. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.